Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Materi kita hari ini ketika kehidupan telah berakhir. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah semoga anak-anak terus semangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui makna hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam dan tanda hari akhir dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui proses perjalanan manusia setelah hari akhir dengan benar. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya dulu sama anak-anak, masih ingat atau tidak dengan rukun iman? Alhamdulillah kalau masih ingat. Ya benar sekali, rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang dilihat dulu gambarnya. Nah, benar sekali. Yang pertama adalah gambar di mana ada bencana puting beliung atau angin yang sangat kencang. Kemudian yang kedua, gambarnya ada orang yang sedang meninggal dunia. Nah, benar sekali anak-anak, ini termasuk dari rukun iman yang nomor 5, yaitu beriman kepada hari akhir. Ayo anak-anak, kita mulai bersama-sama memahami tentang beriman pada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat di mana alam semesta beserta isi-isinya ini akan hancur. Kita sebagai orang muslim, kita harus percaya dan yakin bahwasannya suatu saat kiamat itu memang benar-benar akan datang dan akan membinasakan semua yang ada di dalam alam semesta ini dan tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Kemudian macam-macam kiamat itu ada 2. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian kecil dari manusia. Contohnya matinya seseorang, gempa bumi, longsor, atau bencana-bencana yang lain. Jadi kiamat sugro ini hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja. Tidak semua orang yang ada di dunia ini. Berbeda dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya tanpa terkecuali. Jadi ketika kiamat kubro datang, semua orang yang ada di alam semesta ini, di bumi ini semuanya akan merasakan. Nah, kemudian kiamat kubro ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan akan datang kiamat kubro. Selanjutnya, tanda kecil datangnya kiamat kubro. Yang pertama, munculnya nabi palsu. Banyak ya sekarang kita ketahui ada orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan setelah Rasulullah wafat saja sudah banyak yang mengaku nabi. Padahal kita sudah tahu bahwasannya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dan tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, banyaknya fitnah dan kerusakan moral. Jadi, tanda kecil kiamat kubro akan datang yaitu kerusakan moral. Sekarang sudah kita rasakan banyak terjadi kerusakan moral. Contohnya kasus-kasus bullying, kemudian kekerasan, dan ada juga kasus tawuran, itu termasuk kerusakan moral. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Kita sekarang sudah sering merasakan banyaknya bencana alam di mana-mana dan itu menjadi salah satu tanda kecil kiamat kubra akan datang. Yang terakhir, banyak anak durhaka. Nah, di sekitar kita saja sekarang sudah banyak anak yang berani melawan kedua orang tuanya dan itu menjadi tanda kiamat kubro akan datang. Kalau tadi kita mempelajari tentang tanda kecil datangnya kiamat kubro, sekarang tanda besar datangnya kiamat kubro. Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Kita tahu bahwasannya matahari selalu terbit dari sebelah timur. Tapi berbeda ketika kiamat akan datang, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya dukhon atau kabut yang sangat tebal. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, keluarnya Ya'jud Ma'jud. Yang terakhir, terjadinya gerhana di timur dan barat Jazirah Arab. Selanjutnya, proses perjalanan manusia setelah hari akhir. Setelah terjadinya kiamat, manusia akan mengalami yang pertama yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya kembali semua manusia setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Jadi setelah semua orang mengalami kiamat dan mati, mereka akan dibangkitkan kembali. Setelah yaumul ba'ats, mereka akan mengalami yaumul mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya semua manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi setelah dibangkitkan, kita semua akan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian kita akan mengalami yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Jadi setelah kita berkumpul di padang mahsyar, kita akan dihitung amal kebaikan dan amal keburukannya selama kita hidup di dunia. Setelah dari yaumul hisab atau hari perhitungan, selanjutnya menuju yaumul mizan, hari penimbangan, di mana setiap manusia akan ditimbang catatan amal kebaikan dan keburukannya selama berada di dunia. Setelah itu yang terakhir yaumul jaza, hari pembalasan, di mana manusia akan mendapat balasan atas semua perbuatannya di dunia. Yaumul jaza adalah tahapan terakhir kehidupan manusia di akhirat. Pada hari itu, manusia akan menerima balasan dari amal perbuatannya. Balasan yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang dikerjakan manusia selama di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan di surga, sementara perbuatan buruk akan mendapatkan sisaan di neraka. Anak-anak hebat, kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir berarti mempercayai tanda-tanda datangnya kiamat. Yang keempat, ada beberapa tahapan di akhirat yang harus dilalui manusia setelah terjadinya kiamat. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan
memberikan wawasan yang lebih tentang beriman kepada hari kiamat. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.